Siapa? Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Maknanya itu juga tersampaikan. Iya benar. Yang bilang kayak aku rendah hati, tapi secara nggak langsung jadilah saja dirimu sendiri. Enak. Iya enak gitu ya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi di podcast Diskusi Diksi. Sebelumnya kita kenalan dulu gak sih? Kan katanya kalau tak kenal itu maka tak sayang. Makanya kita kenalan dulu. Kenalin, nama aku Nadia. Aku Meiza. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang siapa? Ayo. Nah, kita bakal bahas tentang salah satu sastrawan terkenal. Kira-kira tahu nggak siapa? Pada tahu nggak? Kira-kira pada tahu nggak ya kisah atau karyanya deh dari sastrawan yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Aku kasih clue-nya. Clue-nya itu namanya kayak Namanya Upin Ipin. ya Siapa? Ismail. Nah, itu guys. Jadi kita bakal bahas tentang Taufik Ismail. Nah, kalau dengar nama Taufik Ismail itu udah terbayang-bayang banyaknya karya yang dia ciptakan dan keren banget. Iya, saking banyaknya itu aku jadi bingung kan di video ini kita tuh bakal bahas karyanya yang mana. Nah, saking karyanya itu beliau itu pintar banget merangkai kata-kata yang sederhana tapi penuh makna. Dan kerennya lagi, beliau itu nggak cuma aktif dalam dunia tulis menulis, tetapi juga aktif dalam suatu forum dan juga aktif dalam mengikuti perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, cerita singkat tentang autobiografi beliau itu, beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan beliau itu besar dan berkarya di tengah zaman perjuangan sampai era reformasi. Nah, bayangin aja deh, walaupun ya beliau itu kan sebagai seorang dokter dewasa, tapi beliau itu jiwanya lebih bersemu ke dunia sastra dan menurutku itu berbeda dari yang lain gitu loh. Nah, itu dia. Jadi meskipun beliau itu di bidang eksakta, tapi jiwanya itu tetap di sastra. Terus menurutku karyanya yang menarik itu yang judulnya Kerendahan Hati. Itu tuh kayak bahasanya tuh mudah dipahami, tapi maknanya itu juga tersampaikan. Iya benar banget. Aku pernah baca sekilas baca-baca Kerendahan Hati itu bahasanya mudah dipahami, tetapi maknanya tuh bukan hanya sekedar angin lalu gitu loh. Nah, aku jadi bertanya-tanya, maksud dari kerendahan hati yang sebenarnya itu yang kayak gimana sih? Kan ada yang orang yang bilang kayak aku tuh rendah hati, tapi secara nggak langsung dia ini malah menyombongkan dirinya sendiri. Tapi ada juga yang dia ini aku rendah hati, tapi malah dia ini seakan-akan mengunderestimate dirinya sendiri dan dia ini merasa lemah dan tidak percaya diri. Jadi aku tuh bingung makna dari kerendahan hati yang sebenarnya itu yang gimana gitu loh. Kalau menurutku ya, kerendahan hati itu bukan tentang kelemahan diri kita sendiri, tapi juga butuh kekuatan untuk mengakui semuanya di hidup di dunia itu kayak mengakui masih banyak atau masih perlu banyak hal yang perlu dipelajari. Nah, biasanya itu kayak kamu lihat nggak sih, yang kayak kalau
aku pernah ngalamin kalau orang tuh biasanya bilang aku mah apa cuma biasa aja gitu, padahal dia tuh kayak udah mencapai apa yang dipengenin dari orang lain gitu. Jadi dia tuh kayak kayak istilahnya merendahkan. Ya aku tahu, aku pernah ketemu sama orang kayak gitu. Dia tuh bilangnya kayak, aku nggak pinter nih dalam bidang ini. Tapi pas dia masuk di bidang itu, kayak semua orang tuh kagum gitu loh. Jadi tuh aku tuh bingung gitu loh, kerendahan hati itu buat menyombongkan diri secara gak langsung. Apa emang kerendahan hati itu cara untuk penerimaan dan juga keterbukaan terhadap diri sendiri? Nah, kalau menurutku ya, biasanya itu merendahkan diri bukan kok nggak percaya diri, tapi kerendahan hati atau merendahkan diri itu biasanya lebih terus datang dari diri kita sendiri, bagaimana kita menyikapi kerendahan hati itu sendiri gitu loh. Bukan berarti kita harus merendah-rendahkan diri gitu loh. Kalau menurutku gimana, Nak? Ya benar sih, aku juga mikir kayak gitu. Jadi itu makna dari puisi kerendahan hati karya Taufik Ismail itu berarti yang rendah hati yang benar-benar tulus dan tidak membutuhkan validasi orang lain gitu ya. Tapi juga nggak merendahkan dirinya sendiri gitu kan. Biasanya itu merendahkan diri itu biasanya justru malah menjadi bentuk ketidakpercayaan diri. Iya. Nah, kalau kerendahan hati yang tulus biasanya sih datang dari diri sendiri ya. Nah, jadi kita tahu bagaimana nilai diri kita sendiri, tetapi kita juga sadar bahwa kita tuh mempunyai suatu kelebihan atau kekuatan yang kita miliki yang bisa Aku jadi paham sama bait terakhir puisi kerendahan hati karya Taufik Ismail yang bunyinya itu bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi nilainya dirimu, jadilah saja dirimu sendiri sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Jadi pelajaran yang dapat diambil dari pembahasan tadi itu bagaimana kita itu menggambarkan orang yang rendah hati itu berarti dia tidak menyombongkan diri sendiri atas kekuatan atau kelebihan yang ia miliki gitu ya. Iya, jadi secara keseluruhan makna dari puisi kerendahan hati itu mengajarkan tentang agar kita itu selalu introspeksi kepada diri sendiri, agar kita itu mempunyai kehidupan yang aman dan juga damai terhadap orang sekitar, dan juga agar tidak terjadi bersih tegang antara kita sama orang lain gitu ya. Sama-sama enakan Iya. gitu ya. Udahan nggak sih? Kan kita udah bahas apa-apa ya kan, takutnya nanti malah tambah ngelantur lagi. Mana-mana. Iya. Oh iya, kita sudahi dulu ya guys. Jangan lupa untuk Terus senyum. kita lanjut untuk pembahasan berikutnya yang lebih menarik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Klik tombol